Terima kasih Mas White Tiger. Amin, terima kasih Mas Rizky. Ada nggak guys liburan kemana? Ke Jepang. Kasih info, ada yang tahu tentang Jepang nggak? Kasih informasi sama aku. Biar nggak bingung kita. Jujur aku kan nggak pakai tour guide. Bikin konten jalan-jalan ke Jepang apa nggak? Bikin, tapi masih belum ada yang indah-indah. Jadi ini modalnya kalau pas di hotel aku tuh mungkin karena kalau di Jepang tuh mungkin karena dingin, katanya masyarakatnya tuh kalau dingin tuh pada nggak mau keluar rumah gitu. Jadi jalanan tuh sepi. Insya Allah, siapa namanya ini? Sini Dewi. Yuli Faira, waalaikumsalam. Iya pasti kamu coba tanya sama Indosiar aja sayang, Flower Mill. Kan nanti pasti ada apa sih namanya? Ada info dari Indosiar. Kan bukan aku yang punya Indosiar. Ya kalau aku untuk apa sih namanya dulu Pak audisi sama mereka disuruh audisi ya, tapi aku kalau misalkan kapan waktunya kalian untuk ini aku nggak tahu. Di Jepang lagi musim dingin. Ya memang iya darling. Kan kita ke Jepang mau lihat salju. Restoran Matsuki halal di Osaka. Kita dari Tokyo. Kalau dingin minum susu panas. Iya takutnya susu bebong. Kan harus lihat dulu. Kan takutnya itu kita semuanya lihat dulu. Kalau mau makan apa aja bisa, tapi kalau nggak halal kan repot. Paling beli coklat. Bisa. Dewi Persik nggak geol-geol lagi. Enggak sayang, Kak Dewi lagi liburan dulu. Atau Aurel juga di Tokyo, mungkin bisa tanya mereka. Oh ya, coba aku nggak punya. Oh aku punya nih nomor teleponnya Ata ya. Karena kita nggak pakai guide gitu. Apanya? Apa sih ini pilih? Udah Siti Nurhaliza ya udah pasti jelas pilih orang yang bener lah. Masa mau pilih huru hara? Kamu yang bener aja kamu. Orang yang pilih huru hara itu kan setan. Orang yang pilih kedamaian tuh baru bener. Kalau di Tokyo ramen oka halal kok, di mana tempatnya? Ramen di mana? Kalau di sini mah ramen banyak banget, restoran kanan kiri di belakang aku dekat sini dekat. Cuman nggak tahu itu halal apa enggak. Tokyo dia. Oh Tokyo. Sama kayak kita, cuma dia di kotanya. Termasuk Jepang Tokyo itu. Mungkin dia udah jalan-jalan kali. Kita Tokyo ini. Cuman yang di kita yang Shibuya juga Tokyo kan? Shibuya Tokyo. Iya. Kita soalnya jangan kepancing sama akun-akun adu domba. Di Osaka ada di Osaka ada restoran yang enak halal. Emang Lia pernah ke sini? Di Osaka ya pasti banyak yang halal. Cuman kan kita nggak tahu di mana. Kesananya kan mesti naik train, naik kereta, itu kan ada jam-jamnya juga gitu. Hah? Kita ini lagi liburan loh. Kita lagi Ngebahas sih. Kalau di hotel aku yang sekarang ke tempat ini, itu cocok buat bulan madu. Sepi kanan kiri. Apalagi dingin-dingin. Aduh. Mamanya makan apa? Bawa dari Jakarta. Oh, Jepang sama dengan Shinjuku City, Shinjuku. Di mana itu? Nggak ngerti aku sayang. apa? Kamu nggak mau makan? Ciketa. Basi. Udah nikah sama siapa pak?
Sama Rehan. Sama Rehan, I love you Rehan. Mau aku tunggu roti boleh Siapa ya? sama kamu. Itu Nur itu mana? nggak boleh itu. Nur lagi ini makan pop mie. Bu, masa di los roti yang gede banget gue dibawa ya gak boleh. Masa kalau yang cuma salep. Ya gak boleh lah, kecuali yang dipotong-potong. Kenapa? Yang roti yang bulat yang belum Apa bedanya mau dipotong, dibawa. Itu kan belum Mirabel dipotong-potong. Mona anakku sayang. Kok rukun? Iya, Gak bisa bawa. Iya sayang Mirabel, anak mama cantik. Honolulu halal ramen. Honolulu tuh mana? Tumben Dandi nggak ikut gantian dong, Puji. Krunya aku kan nggak satu. Dandi kan udah kemarin ke Mekah. Sekarang si Enggi. Ya, Enggi kan juga pernah kerja sama aku. Masa semuanya kalau udah pernah ya satu-satu gantian, jadi yang lain nggak iri. Coba aku diajak nih, apa yang sudah kamu kasih ke saya sehingga aku ngajakin kamu? Ngabdi dulu dong sama aku, baru aku ajak kamu. Kenal aja enggak, kecuali aku sedekah. Sedekah pun harus lihat-lihat orangnya, sedekah sama siapa. Takut salah. Giveaway. Kecuali giveaway. Kan gitu. Kalau kayak Nur halo gitu, Nur halo. Halo gitu. Tuh halo. Coba Nur. Nah kalau Nur kan ngebantuin aku pagi, siang, malam, kasih aku makan, gitu, bukain baju aku, kadang pijitin aku, dia kadang nggak tidur nungguin aku syuting, kan kasihan ya aku ajak jalan-jalan gitu. Lah kamu nggak kenal sama aku, si Pujiono? Terus langsung aku mau ajakin jalan-jalannya gimana ceritanya? Jadi netizen-netizennya di IG, di TikTok suka aku libas Mi. Jadi kamu minta bayaran gitu diajak jalan-jalan sama aku, nggak tulus dong berarti kamu. Yang murah plastik itu 5.000. Kalau Nur, Enggi, 500 perak. mereka itu nggak tidur kadang nemenin aku syuting. Mereka nggak pernah minta bonus, mereka nggak minta yang aneh-aneh, mereka nurut, mereka juga nggak pernah menuntut aku ini dan itu. Jadi aku tuh akhirnya peka gitu loh, karena aku tipe orang yang tidak suka yang aku mau ini dong, aku mau itu dong. Mereka nggak kayak gitu. Mereka kalau aku ajarin tuh mereka iya bu, nggak bantah. Terus mereka juga ngerti, pengertian, makanya aku sayang sama mereka gitu. Coba mereka mengeluh, aduh aku capek kerja gini-gini. Lu minta gaji gede tapi lu capek kerja lah. Mereka nggak pernah ngeluh. Gimana nggak aku sayang? Apa itu anget? Iya nanti ya. Mami ini udah minum obat. Kayak apa vitamin gitu-gitu udah. Iya dong, harus adil dong. Enggak, aku juga kemarin. Aku sih ngeliatnya kemarin. Hari ini tuh belum ngeliat udah. Amin, Cikita. Iftamar. Aku tuh paling gak suka kalau udah orang itu katanya DP lovers atau orang yang kenal sama aku. Kok aku nggak diajak sih? Kan aku udah belain kamu loh gini. Berarti tandanya kamu nggak ikhlas, nggak tulus. Ibu katanya gitu kan. Orang tuh kalau sayang itu tulus tanpa dikasih embel-embel Aku udah. gitu. Oh iya betul. Karena aku tuh orangnya tipe yang suka menguji. Orang ini bener gak sama gue? Karena aku tuh sering mengalami pengkhianatan. Jadi aku kadang suka menguji. Kayak banyak panas ya. Kalau aku giniin, dia masih tetap setia gak sama aku? Kalau aku gini, dia masih baik gak sama aku? Sendok biasa ya, aku nggak di Jember. Maksud kenangan lo. Oh iya. Iya kayak Lia, Iting, tuh mereka tulus tuh. Ketemu sama aku kasih pete. Ya itu kan DP lovers tuh, Pujiono tuh mereka, Lia, Iting, Sumi. Apalagi Sumi tuh. Setiap kali aku live, setiap kali aku Yang suka bawa potes siapa namanya? Iting.
Suka bawa pete. Setiap dari tahun berapa tuh, dari belum ada TikTok, belum ada Instagram, mereka sama aku tuh sayang. Apalagi Rio Chandra, Endang Sarifa tuh, itu anak itu DP lover semua tuh. Mereka itu kalau berantem, aku lagi diberantemin, mereka selalu jadi garda terdepan buat aku. Dan mereka tidak pernah minta bayaran atau bahkan apapun. Paling mereka, aku pengen ketemu sama mami gitu. Aku mau ketemu, paling kalau ketemu sama aku paling peluk aku, cium aku, udah. Mereka nggak pernah minta aneh-aneh. Amin. Mas Scorpio. Loading habis kuota. Oh ya. Tapi mami sayang nggak sama kita-kita? Kalau nggak sayang ya nggak disebut namanya. Sendok, mami mau sendok. Kalau nggak sayang ya nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Kalau ada garpu. Salam kenal sama Nur, Mbak Dewi. Nur udah punya pacar. Pak TNI. Pacarnya TNI. Nur udah punya pacar, pacarnya orang TNI sayang. Aku jarang baca DM juga sayang. Aku nggak punya pacar, aku nggak mau pacaran. Shalom, shalom. Apa pacaran itu? Masa di usia aku sekarang masih pacaran? Aduh, buang-buang waktu sayang. Sebenarnya kalau waktu bisa diulang, ya tapi aku sih nggak pernah pacaran yang gimana ya, langsung nikah sih, nggak lama gitu. Misalkan kenal langsung nikah gitu. Cuma buang-buang waktu kalau kalian pacaran gitu. Mami kapan nikah? Ya kalau ada jodohnya ya nikah lah. Kalau nggak ada jodohnya mau nikah mau guling. Nah, nikahnya kapan kak? Nikahnya kapan? Aku mana tahu nikahnya kapan. Tahun depan. Kalau tahun depan gak nikah ya tahun depan lagi. Kalau tahun depan lagi gak nikah ya tahun depan. Tahun depan aja terus. Terus pertanyaannya kok nikah, terus pertanyaannya kok birahi mulu. Gak asik ah. Pertanyaannya itu jangan tentang birahi nikah sama manusia, enggak. Sama malaikat. Sama malaikat. Kalau nikah sama manusia kan cerai. Kalau nikah sama malaikat kan enggak. Make upnya mahal. Aku nggak pakai make up, Mbak. Spill TB berapa TB? Tinggi badan aku 159. Kalau aku nikah undang kita ya. Oke, Mbak Nini. Kalau Mas Gegep nggak boleh pacaran dong. Semoga cepet dapat momongan. Lakinya mana? Kan harus ada lakinya, harus ada lawannya. Ini gak ada lakinya, gimana aku bisa cepet dapat momongan, Mas? Kamu ngadi-ngadi. Kamu pikir aku Bunda Maria? Sekarang di sini jam 9, berarti di sana jam 7. Malah mikirnya cocok bukber sama mami. Oh ya, Mas Rahman. Terima kasih ya, Mbak Rikai, Bunya Diarhaga, Iting. Undang kita, ongkosnya mahal 100 M. Apanya itu? Tahun baru di Jepang. Iya. Tahun baru di Jepang di Universal Studio. Iza Zega jadi tersangka. Kata siapa? Kata siapa? Jangan ngadi-ngadi gitu loh. Kalau misalkan memang kasusnya dinaikin, ya bukan berarti jadi tersangka. Mungkin bisa aja ada
restoratif justice bisa gitu loh. Ya kalau misalkan ada yang mengisukan jadi tersangka ya mungkin biasalah mengarahkan framing ya kan, kita nggak tahu. Ya intinya adalah nggak usah ngomong kalau nggak paham, karena jelas cacat hukumnya, hati-hati bisa kena prapit loh. Kalau misalkan kita itu nggak paham tentang hukum ya, itu bisa kena prapit gitu loh. Prapit itu maksudnya peninjauan kembali karena diragukan keobjektifannya. Nah, jadi mungkin ada sesuatu lah gitulah. Jadi kalau masih belum paham tentang hukum, hati-hati, takutnya ada cacat hukum. Ya, karena berbahaya. Jadi kalian gak usah langsung ditelan begitu saja, belum tentu gitu. Kata siapa? Kata Jengger. Hah? Ya biasalah, framing kali, mengarahkan ke framing kali. Justru kita nggak ngerasain orang mah, justru kita mau kasih tahu bahwa kalau misalkan kita nggak tahu hukum itu hati-hati gitu loh. Yang berhak bilang dia tersangka atau bukan itu kan polisi gitu loh, karena kan kalau nggak paham, karena kalau misalkan kita nggak paham itu kan jelas cacat hukumnya. Hati-hati tuh bisa prapit. Ini coklat, ini sayang. Iya, udah tahu sering memberikan berita-berita hoax, nggak semuanya benar gitu loh. Kadang katanya ini, katanya itu. Dulu Eke dibilang mandul, Eke dibilang aborsi. Yang namanya mandul itu nggak akan pernah bisa aborsi. Yang namanya aborsi berarti tandanya nggak mandul kan gitu kan? Berarti tandanya, jadi yang benar tuh aborsi apa mandul gitu? Kan berarti tandanya apa yang dipercaya? Mulut yang mana yang bisa dipercaya? Kayak begituan percaya, dikit-dikit udah mentuhankan, oh bener loh, gitu loh, bener loh gitu. Padahal belum tentu, hati-hati. Kita jangan mudah percaya. Pelimpan sakit jiwa tandanya mami. Terus katanya siapa? Itu katanya gitu. Itu katanya, kata ponakannya. Loh, kata ponakannya. Bukan orang kalau sudah ngejas orang itu pernah aborsi, ngejas orang itu pernah mandul atau mandul, itu harus ada bukti akurat dari dokter. Nggak bisa asal ngomong. Orang ponakan aku sendiri aja, Meldi, nggak pernah ngomong macem-macem kok. Meldi nggak pernah ngomong macem-macem. Meldi kan anakku, ponakanku, tahu persis aku kayak gimana. Dia bukan nabi kok, dilulukan sama ternak-ternaknya. Oh iya sih, ya mungkin si ternak-ternaknya merasa dibayar kan, 2.000. Kalau masih katanya, kata sopo, kan ngono. Terus yang berhak menentukan tersangka atau tidak itu hanya pihak kepolisian. Kalau nggak tahu tentang hukum, ya, kalau nggak tahu tentang hukum, hati-hati. Takutnya cacat hukum, takutnya nanti ada prapit, ya kan? Jangan makan coklat nanti tambah manis. Asik dong. Jangan sampai diabetes ya, Mas. Coklatnya enak, coklatnya ini kayak coklat-coklat susu gitu. Bocah selo bocah, namanya bocah selo bocah. Terima kasih ya Mbak Nindiana udah didoakan yang baik buat aku. Semoga Mbak Nindi juga ya. Udah ada jodohnya nggak? Atau belum? Terima kasih Kevin. Makin tua makin cantik. Ya Allah, tua banget gitu ya gue ya. Ada yang lebih tua dari gue, perasaan gak digituin deh. Mami Isda aja disenggol. Ya siapa yang gak disenggol? Kalau gak gitu kan gak dapet duit. Kan kalian yang harus jadi penikmat, penonton yang benar. Jangan mudah percaya. Tua ibu saya. Aduh.
Pernikahan siri. Aku mau nanya, apakah pernikahan siri larangan suami apa boleh dilanggar? Aku mau tanya, apa pernikahan siri larangan suami apa boleh dilanggar? Gak tahu sayang. Tanya ke Pak Ustadz sayang. Soalnya kalimatnya tulisannya nggak benar. Iya, karena kalau kita punya skill itu pasti sibuk dengan pekerjaan kita, mengasah bakat. Kalau nggak punya skill ya huru hara, meras ini, meras itu. Nanti kalau misalkan nggak dapat apa tujuannya dijelek-jelekin. Nah, bedanya itu. Stikernya nggak ikut. Enggak. Stikernya lagi kerja. Stiker itu kan dari Allah. Stikernya buatan Allah. Jadi katanya Allah belum dulu gitu. Mami nikah sama bule aja. Nggak doyan sayang. Nggak doyan bule. Banyak ada tuh pramugara sih. Ada temen aku tuh pilot. Dia temennya pilot juga. Tapi bule gitu. Ada bule Pakistan, ada bule gitu. Nggak doyan sayang. Doyannya sama orang Jawa. Doyannya sama orang Jawa. Cocok sama Arab. Enggak deh sayang. Doyannya sama orang Jawa. Tidak semua orang beruntung, Mbak Denis, Mbak atau Mas. Bukan tidak semua orang beruntung. Semua orang punya takdir masing-masing dari Allah. Setiap takdir yang diberikan Allah itu sudah pasti yang terbaik. Gitu. Kok dimatiin? Kamu yang bener aja sih. Aku mau naruh ini malah kepencet. Ini ada nih sendok. Bu besok kan aku bilang minta tolong sama temen aku buat date kita. Dia kerja sampai jam 5. Ntar kalau jam 5 kerja aku bilang batu kita di Shibuya ya, aku bilang gitu. Iya, ntar aku kasih di track deh. Ya, Gak apa-apa. Temen kamu cowok apa cewek? bencong. Bencong. Gak apa-apa. Dia lagi nonton itu, Ibu. Hai, manggilnya aku apa? Hai bencong gitu. Jangan. Oh gimana? Namanya sih Agus Batem. Hai Batem. Ah Batem. Kayak itu, Bu, kayak Bebe. Ih cantik ya. Cantik versi Bintiliti ya. Dia kerja sampai jam 5, tapi tanggal 1 dia udah libur. Aku bilang tanggal 1 kita kan baru di mana ya? Kan tak referensi dia kan. Terus kan kita udah tulisin kesini Iya kesini. benar. Takutnya kan dia tahu lebih bagus. Oh ya, terus yang onsen itu yang air panas Iya, aku itu. udah minta tolong ke dia. Kalau misalkan coba kasih ini. Besok insya Allah ntar dia nyamperin kita. Tumben. Mami sukanya yang Jawa. Iya, Jawa. Pokoknya orang Indonesia. Nggak suka orang luar. Jangan lupa sholatnya Kak. Iya, tinggal sholat Isya. Sama. Enggak. Itu ada itu Sariam. Kalau bencong biasanya dipanggil halus dengan kata botita. Dan Bu jangan dibahas, Bu. Nggak apa-apa. Kan mau botita, Yang penting hatinya baik. mau top. Yang penting hatinya baik. Dia tidak ganggu kita kok. Ya kan, dia tidak ganggu kita. Dia tidak macam-macam kita. Kita jangan suka urusin apa yang dia lakuin, guys, gitu loh. Jadi kita cukup mengingatkan sekali, misalkan kok lu nggak mau nikah sih, atau lu nggak mau ini. Habis itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Jangan suka ikut campur orang itu mau jadi apa. Ya selama orang itu baik sama kita, orang itu nggak ganggu kita, di depan kita dia mau cipokan, di depan kita mau kayak apa, itu urusan dia, gitu loh. Karena jujur teman-teman aku kebanyakan boti sama top. Orang itu mau pacaran 1000 orang, dia mohon maaf nih, mau jual diri, mau apa, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita itu kalau pasangan kita diganggu sama Ani-Ani sama Elsie baru. Kamu jangan ganggu laki gua gitu.
Benar, Botita sebenarnya juga bikin kita senang dan terhibur. Iya loh. Iya banget. Boti top itu mereka itu bikin kita awet muda loh. Aku tuh gimana ya? Bukan membenarkan ya, bukan menormalisasikan LGBT sekali lagi, tapi jujur teman-teman aku kebanyakan begitu gitu. Gimana dong? Ya kan mereka tapi nggak pernah ganggu aku, mereka sayang sama aku, mereka nggak pernah ngajarin aku untuk yang aneh-aneh. Terus gimana dong? Ya kan pilih-pilih juga tergantung boti sama topnya. Katanya tuh dia balas. Iya sayang. Agus. Namanya Itu siapa? Agus itu Mami DP. Namanya Agus Buntung. Agus BTM. Hah? Agus Batem. Agus Batem. Hai Agus Batem. Kenapa nama kamu nggak Agus Botita? Nih. Mana? Agus Batem. Ya sayang cantik. See you tomorrow ya darling. Kenapa kamu nggak jadi Agus Botita? Pacarnya ganteng loh dia. Oh pacar kamu ganteng. Orang Jepang juga. Justru Botita itu mayoritas kebanyakan bertalenta lo, kreatif. Ya. Seneng dia. Yang penting mereka nggak munafik. Jangan sampai sukanya sama sukanya sama lekong padahal dia Botita ya kan, nikah sama pewong tuh berarti menyakiti hati perempuan. Nah itu munafik, nggak boleh. Kan banyak juga kan Botita atau top hanya karena orang tuanya akhirnya dia nikah sama pewong, hanya karena ingin statusnya biar terlihat laki dia nikah sama pewong, tapi pewongnya ditelantarkan hanya demi punya anak. Banyak kan kayak gitu kan. Ya kan kayak masa laluku. Ya udah. Mami di Jepang, iya, aku di Jepang. Aku mau jualan lupa gue. Guys, aku matiin dulu ya yang di sini ya, yang di Instagram. Aku mau ke TikTok. Mami kasih saran dong, saya punya teman kelas laki-laki tapi aku diamin baru dia ngelunjak sama saya. Saya punya teman kelas laki-laki tapi aku diamin baru dia ngeluncak. Maksudnya gimana sih? Mami kenapa nikah dulu sama orang gak jelas? Dinis, pertanyaanmu bukan untuk aku, tapi pertanyaanmu adalah untuk mereka, manusia-manusia yang dilahirkan oleh Allah di saat mereka mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Jawabannya pasti sama. Kalau mungkin kamu belum pernah menikah, tapi kalau kamu sudah pernah menikah, jawabannya itu pasti sama. Kalau nggak karena KDRT, kalau nggak karena perselingkuhan, kalau nggak karena ya itu. Jadi kalau misalkan di awal kamu tahu bahwa dia itu boti atau top atau mungkin dia tidak akan pernah selingkuh, kamu pasti nggak akan mungkin nikah sama mereka. Gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa? Kan kamu bertanya Mami DP, kenapa Mami DP mau nikah sama orang-orang kayak gitu? Jawabannya ada, kan akhirnya bercerai. Jawabannya adalah itu sama halnya. Mami kalau aku ngomong mesti Mami ku jawab. Kan yang ditanya aku bukan Mami. Kan jawabannya adalah kamu tanya sama mereka-mereka yang sudah gagal dalam rumah tangga. Jawabannya sama. Jadi kalau mereka itu jadi duda, mereka jadi janda, kamu tanyain sama mereka, kok bisa sih kamu jadi janda? Kok bisa sih kamu jadi duda? Ngapain sih lo akhirnya jadi janda kalau lo nikah? Gue juga kagak tahu. Jawabannya itu ada di mereka gitu. Kok tahu arti top sama boti? Hey, aku tuh sudah 23 tahun berkarir di Jakarta, masa nggak tahu top sama boti? Gimana kamu bertanyanya? Arga, kalau aku itu ibaratnya baru cuman 6 bulan orang dari Jember ya. Nah baru lah kalau dulu ya Arga, dulu ya aku nggak tahu boti itu apa, top itu apa, baru muncul di Jakarta itu aku nggak ngerti. Lah sekarang aku udah 20 tahun, 23 tahun. Dewi Persik itu berdiri di kaki sendiri. Masa gak ngerti top sama boti lo? Ya apa pertanyaanmu? Iya kan? Kecuali aku
teko desa gunung di mana gitu, terus udah gitu aku tahu Jakarta, oh ini Jakarta. Terus kamu tanya, kok bisa tahu Top Boti? Top Boti apa? Kagak, ya pasti gue jawabannya kagak tahu. Sekarang lu tanya sama gue yang udah pakarnya, suhunya udah 23 tahun di Jakarta, tanya Boti itu apa? Hahaha, gitu aku ya ketawa. Tanpa kamu ngomong kamu Boti atau kamu 20 tahun. 23 sayang, karir aku udah 23 tahun. Tanpa saya itu tanya, kamu Boti apa Top? Aku udah tahu gitu loh. Maksudnya mami, saya dihina terus sama teman laki-laki, teman kelas aku. Baru saya terus bersabar, mau lawan gak bisa. Tolong mami please kasih saran, saya gak kuat terus dihina terus. Lawan dong. Masa kamu perempuan gak berani? Lawan dong. Emang makan lagi? Enggak. Pakai telur nih, pakai telur. Mas Gege udah makan? Belum mandi 22 hari takut. Aku mau jualan deh. Ntar dulu aku mau jualan di TikTok. Guys, aku matiin dulu ya. Sari Boti bot ya wes. Oke guys, aku sakarepmu wes. Aku mau ini dulu ya. Lemah apa? Ya terserah. Lemak gitu. Oke, aku ganti ke ini dulu ya. Ke TikTok dulu, aku mau jualan dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.